Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satyananda Sulistyo dari 11 IPA 1. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang salah satu sifat dari koloid, yaitu kestabilan koloid. Kita mengetahui bahwa koloid itu bersifat tidak stabil apabila dibandingkan dengan larutan. Nah, ada dua tahap untuk menstabilkan koloid. Yang pertama itu adalah dengan menghilangkan muatannya sendiri, dan yang kedua itu adalah dengan menambahkan stabilisator koloid. Sekarang kita memasuki cara yang pertama, yaitu dengan menghilangkan muatan koloid. Ada suatu prosedur yang dikenal dengan sebutan dialisis. Apa sih dialisis itu? Dialisis itu adalah sebuah prosedur pemisahan antara koloid dengan ion-ion yang terurai dan juga molekul-molekul yang berukuran sangat kecil, atau sering disebut dengan kristaloid. Nah, dialisis ini prosesnya sangat mirip dengan osmosis, di mana dia itu terjadi karena adanya difusi melalui membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel adalah membran yang hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul tertentu, yaitu molekul-molekul yang berukuran sangat kecil. Nah, kita bisa membayangkan membran semi-permeabel ini seperti net pada permainan bola tenis, di mana benda-benda yang berukuran besar itu tidak bisa menembus, namun benda-benda yang berukuran kecil itu bisa menembus net tersebut. Nah, apa yang terjadi apabila suatu sistem koloid diletakkan pada suatu membran semi-permeabel? Maka, ketika diletakkan pada membran semi-permeabel, lalu sistem koloid tersebut diletakkan di sebuah larutan yang bersifat aqueous atau sederhananya di air murni, maka ion-ion yang terurai dan molekul-molekul yang sangat kecil yang terletak pada sistem koloid itu akan berdifusi atau mengalami dialisis melalui membran tersebut. Nah, sedangkan partikel koloidnya sendiri akan tetap di dalam membran karena dia memiliki ukuran yang sangat besar dibandingkan dengan pori-pori kecil pada membran semi-permeabelnya. Nah, laju dialisis sendiri ini berjalan dengan tidak begitu cepat karena kita harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran partikel koloid beserta ukuran partikel kristaloid dan juga kecepatan atau laju difusi antara partikel koloid dan partikel kristaloid yang tidak sama. Untuk mempercepat dialisis itu dapat dilakukan dua cara. Yang pertama itu adalah dengan dipanaskan, atau apabila ion-ionnya bermuatan, maka kita bisa memberikan medan listrik atau yang sering disebut dengan elektrodialisis. Salah satu aplikasi dari dialisis adalah di bidang medis, yaitu untuk hemodialisis. Hemodialisis ini berfungsi untuk membantu para pasien yang mengidap penyakit gagal ginjal supaya darahnya bisa bersih kembali. Nah, penyakit gagal ginjal ini kan terjadi karena adanya kesalahan dalam penyaringan zat-zat metabolisme seperti urea, garam, dan lain-lain yang perlu dikeluarkan dari tubuh. Nah, untuk melakukan hemodialisis, pertama, darah akan dikeluarkan dari pasien menuju sebuah mesin hemodialisis yang disebut dengan hemodialyzer. Lalu di alat ini, darah akan dibersihkan, lalu akan dialirkan kembali ke peredaran darah pasien tersebut. Yang terjadi pada mesin hemodialyzer ini adalah ada dua saluran. Yang pertama itu saluran yang berisikan larutan yang bersifat steril yang akan dipertemukan dengan darah yang masih kotor itu. Lalu di sebelahnya itu adalah sebuah saluran yang berisikan sebuah larutan dialisis. Di antara dua saluran ini akan diletakkan sebuah membran, yaitu membran semi-permeabel. Apa saja sih yang bisa melewati saluran semi-permeabel itu pada mesin hemodialyzer? Jadi yang bisa melewati semi-permeabel membran ini adalah zat-zat metabolisme yang perlu dikeluarkan dari tubuh, seperti misalkan garam, urea, asam metabolisme lain-lainnya, dan racun-racun lainnya. Dikeluarkan menuju dengan proses dialisis, yaitu difusi dari konsentrasi yang lebih tinggi ke lebih rendah, lalu dialirkan ke saluran yang berisi larutan dialisis. Sedangkan untuk di saluran yang tadi, itu darah akan mengalir terus, dia tidak bisa melewati membran semi-permeabel itu, lalu akan menghasilkan darah bersih. Nah, dari darah bersih itu, dia akan dialirkan kembali ke peredaran darah pasien. Setelah kita mempelajari bersama-sama tentang dialisis dan juga pengaplikasiannya di bidang medis dengan hemodialisis, kita akan melanjutkan ke cara selanjutnya, cara untuk menstabilkan koloid, yaitu dengan menambahkan stabilisator koloid. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menambahkan stabilisator koloid. Yang pertama itu adalah dengan menambahkan sebuah zat pengemulsi atau yang disebut dengan emulgator. Yang kedua itu adalah dengan menambahkan koloid pelindung. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu cara yang pertama dari penambahan stabilisator, yaitu dengan menambahkan zat pengemulsi atau emulgator.
Nah, saya memiliki sebuah video praktikum yang sangat singkat untuk pembahasan tentang emulsi dan zat pengemulgator. Alat dan bahan pada praktikum kali ini adalah larutan garam, 3 buah gelas yang berisikan air, sabun, kecap, dan minyak goreng sebanyak 15 sendok makan. Tahap pertama adalah untuk memasukkan 5 sendok makan minyak goreng ke masing-masing ketiga gelas berisikan air. Lalu, pada salah satu gelas, masukkan larutan garam terlebih dahulu. Lalu kita aduk. Tahap kedua yaitu memasukkan kecap ke salah satu dari gelas yang tersisa. Lalu, yang terakhir, gelas yang tersisa, kita masukkan sabun. Hasil yang pertama, ternyata larutan garam tidak dapat mempersatukan air dengan minyak. Dapat terlihat masih ada perbedaan antara air dan minyak terlihat dengan jelas. Hasil yang kedua adalah kecap ternyata juga tidak bisa mempersatukan air dengan minyak, layaknya larutan garam. Hasil yang terakhir yaitu ternyata sabun dapat mempersatukan air dengan minyak. Dapat terlihat dengan tidak ada perbedaan warna sama sekali. Setelah menyaksikan praktikum tersebut, kita dapat melihat bahwa ternyata sabun itu bisa mempersatukan air dengan minyak. Sebenarnya, air dan minyak itu tidak bisa langsung bersatu apabila dicampurkan serta-merta saja, namun dia membutuhkan sebuah zat lain untuk mempersatukan mereka, yaitu di kasus ini adalah sabun. Nah, penyampuran air dan minyak ini disebut dengan emulsi cair, yaitu kita tahu bahwa definisi emulsi cair itu fase pendispersinya adalah cair dan medium pendispersinya cair. Emulsi air dan minyak ini mungkin terjadi apabila ditambahkan dengan zat pengemulsi atau emulgator, yaitu sabun. Mari kita perdalam mengenai emulgator sabun ini dan bagaimana cara kerjanya dalam menyatukan air dan minyak pada praktikum tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang emulgator. Emulgator itu pada umumnya memiliki dua ujung yang berbeda. Nah, saya memiliki sebuah gambar yaitu berupa anion-anion dari sabun apabila dicampur dengan air akan terbentuk rantai hidrokarbon seperti ini. Seperti yang dapat dilihat, satu bagi ujungnya itu bersifat hidrofobik dan satu ujung lainnya itu adalah bersifat hidrofilik. Sini. Nah, sifat yang hidrofobik ini, ujung hidrofobik ini dia tidak menyukai air atau dia lebih tepatnya menyukai lemak-lemak. Dan ujung hidrofilik, dia justru menyukai air, menarik air. Saya akan mengambil contoh, yaitu mencuci wajah dengan sabun wajah. Semoga bisa mempermudah dalam pemahamannya. Misalkan nih, wajah kita sedang berminyak, lalu kita ingin membersihkannya dengan sabun.
Berikut ada visualisasi dari proses mekanisme sabun dalam membersihkan wajah kita. Nah, gambar yang dapat saya temukan pertama itu adalah gambar pada kasus baju atau pakaian. Namun, kita bisa menganggap bahwa cloth ini adalah wajah dan grease ini adalah minyak ya. Jadi, ini adalah sabun nih, di mana ujung yang ini bersifat hidrofobik. Dia akan menempel pada bagian yang berminyak atau yang berminyak itu pada kulit kita. Dia akan menempel dan larut dalam minyak tersebut. Sedangkan pada ujung yang hidrofilik ini, dia akan menarik air. Nah, ketika dengan bantuan gerakan mekanisme pada kita usap-usap wajah kita dengan tangan, itu akan terjadi adalah minyak akan perlahan-lahan terkelupas dari kulit kita, lalu dia akan terpecah menjadi, minyak itu akan terpecah menjadi droplet minyak gitu. Nah, selanjutnya bagian yang tertarik kan, bagian yang hidrofilik ini kan tertarik dengan air, sehingga ada gaya tarik menarik antara air dengan ujung hidrofilik dan juga gaya tarik menarik antar droplet minyak dengan bagian hidrofobik. Dengan adanya gaya tarik menarik itu, perlahan-lahan minyak itu akan terlepas dari kulit kita. Lalu minyak juga akan bersatu dengan air membentuk emulsi sehingga akhirnya kulit kita bebas dari minyak. Setelah mengetahui mekanisme sabun yang terjadi pada pembersihan wajah atau mungkin pada deterjen membersihkan pakaian, kita bisa kembali lagi menghubungkan dengan praktikum yang sudah kita lakukan awal tadi. Jadi, sabun yang bersifat emulgator, dia bisa menyatukan air dengan minyak. Bagaimana caranya? Karena ketika kita masukkan sabun ini akan menarik air di ujung hidrofilik dan juga minyak di ujung yang hidrofobik, sehingga kemudian air dan minyak akan bersatu membentuk emulsi. Sekian tentang zat pengemulsi. Sekarang kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang dapat melindungi suatu sistem koloid lain di bawahnya supaya tidak terjadi koagulasi pada koloid tersebut yang dilindunginya. Nah, kasus terumum yang ditemukan adalah pada sol-sol liofobik, di mana sol-sol liofobik ini dia bersifat sangat tidak stabil dan sangat mudah terkoagulasi apabila ditambahkan elektrolit. Biasanya pada sol-sol liofobik itu partikel-partikel liofobiknya itu akan menarik partikel-partikel liofilik, koloid liofilik, sehingga partikel koloid liofilik ini akan membentuk lapisan di sekitar partikel koloid liofobik itu dan melindungi koloid liofobik tersebut. Nah, lapisan itu disebut juga dengan koloid pelindung. Jadi, koloid liofilik ini akan bersifat melindungi koloid liofobik di bawahnya. Dengan adanya koloid pelindung itu yang terbuat dari koloid liofilik, itu akan mencegah koloid liofobik itu untuk terkoagulasi apabila ditambahkan dengan elektrolit. Contoh-contoh koloid pelindung itu dapat ditemukan pada penambahan gelatin di es krim. Lalu pada cat dan tinta itu bisa bertahan lama karena ada suatu zat koloid pelindung. Sekian penjelasan saya mengenai salah satu sifat koloid, yaitu kestabilan koloid. Semoga dengan segala media, gambar, dan penjelasan saya barusan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap di rumah, tetap semangat, belajar, tetap sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.